wabarakatuh. Saya Febilani Trihapsari. Saya Jingga Lestari. Nama saya Syauki Muhammad Ubani Putra Mulyana. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan Peran digital komunikasi manajemen dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Peran digital komunikasi manajemen dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah bagaimana cara bisnis berkomunikasi dan beroperasi. Komunikasi digital memungkinkan perusahaan menjalin hubungan yang lebih cepat dan luas dengan setiap karyawan, pelanggan, dan mitra perusahaan lainnya, baik melalui email, media sosial, dan platform digital lainnya. Pemanfaatan teknologi ini meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan daya saing dalam berbisnis. Namun, masih terdapat tantangan seperti keamanan data dan adaptasi bagi para penggunanya. Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi digital yang efektif menjadi kunci penting bagi keberhasilan organisasi di era modern ini. Baik, sebelum teknologi digital mengubah sistem komunikasi bisnis, kita perlu mengetahui apa itu komunikasi digital. Komunikasi digital adalah proses penyampaian, pertukaran, dan penerimaan informasi baik menggunakan media berbasis teknologi seperti internet, komputer, email, smartphone, ataupun media sosial lainnya. Dengan kata lain, komunikasi digital adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan setiap individu, kelompok, maupun perusahaan tanpa adanya batas ruang dan waktu. Selain itu, teknologi informasi juga dapat berperan penting dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, dapat mendukung pengambilan keputusan. Contohnya, IT yang menyediakan data akurat dan analitik untuk strategi bisnis. Yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi komunikasi, seperti informasi dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh ke seluruh dunia, serta mengurangi keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat memperluas jangkauan komunikasi. Contohnya, bisnis memungkinkan terjalin hubungan internasional tanpa adanya batas geografis, seperti komunikasi lintas negara, lintas budaya yang lebih mudah. Yang keempat, dapat meningkatkan produktivitas dan koordinasi. Sistem informasi manajemen dapat mempermudah alur kerja antar departemen ataupun perusahaan. Yang terakhir, yang kelima, dapat mendukung penyimpanan dan pengelolaan data. Seperti teknologi cold storage dapat membantu menjaga keamanan dan kestabilitasan informasi. Bentuk pemanfaatan teknologi komunikasi bisnis dapat dimasukkan secara efektif ke dalam manajemen komunikasi bisnis dengan cara yang pertama, kolaborasi global melalui email ataupun konferensi video dan alat kolaboratif lainnya. Yang kedua, ada ekspansi pasar melalui e-commerce yang menghubungkan pasar tanpa adanya batas geografis. Yang ketiga, otomatisasi proses dengan menggunakan AI ataupun robot sebagai sistem untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, ada inovasi digital, yaitu pengembangan produk ataupun jasa berbasis teknologi dengan memanfaatkan AI ataupun IoT. Yang kelima, ada peningkatan layanan pelanggan melalui sistem CRM, yaitu keterlibatan pelanggan yang dapat memperkuat hubungan dalam berbisnis. Yang keenam, fleksibilitas bisnis, itu adaptasi secara cepat terhadap perubahan tren pasar. Namun, di balik efektivitas teknologi komunikasi bisnis, terdapat juga tantangan dan kendala dalam teknologi komunikasi bisnis. Yang pertama, seperti keamanan data dan privasi. Contohnya, banyak risiko peretasan dan kebocoran informasi dalam berbisnis. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi, seperti gangguan sistem atau koneksi internet dapat menghambat komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, kesenjangan digital, yaitu tidak semua karyawan memiliki keterampilan digital yang sama ataupun memadai. Yang kelima, etika digital, yaitu penyalahgunaan media sosial atau pesan elektronik dapat menimbulkan konflik profesional dalam perusahaan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pengelolaan informasi bisnis. Begitu. Tadi kita sudah mendengarkan betapa komunikasi yang efektif merupakan kunci dari keberhasilannya kerjasama antara seluruh komponen dalam perusahaan. Ternyata di balik kerjasama ataupun komunikasi tersebut yang efektif ya, diperlukannya informasi ataupun data-data yang nanti diolah, dan tentunya data tersebut ataupun informasi tersebut harus akurat, harus valid, sehingga nanti output dari data atau informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan seluruh komponen-komponen yang ada dalam perusahaan, sehingga itu bisa menjadi indikator keberhasilannya sebuah komunikasi yang efektif antar komponen di perusahaan gitu. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan terkait pengelolaan informasi bisnis. Nah, Business Information Management or BIM is the process of collecting, organizing, storing, and analyzing business data to support decision making and strategic planning. Ya, jadi pengelolaan informasi dalam bisnis itu adalah proses dalam mengumpulkan, mengorganisir, dan juga
merapikan begitu dan juga menganalisis ya sebuah data dalam bisnis yang dimana outputnya itu adalah untuk mendukung pengambilan keputusan dan juga strategic planning, yakni adalah perencanaan yang strategis gitu. Kita dalam mengelola sebuah perusahaan tentu akan mengolah banyak sekali data dan tentu kita dalam mengumpulkan informasi tersebut harus mempunyai visi, harus mempunyai tujuan mengapa kita mengumpulkan informasi tersebut, dan tentu dalam konteks ini nanti outputnya adalah untuk menjadi sebuah acuan dalam pengambilan keputusan, dan juga selain itu membuat keputusan dan juga dalam mengelola informasi dalam bisnis itu bisa menjadi acuan dalam pengelolaan perencanaan strategis untuk bisnis keberjalanan bisnis ini ke depannya gitu. Makanya di sini fokusnya itu bukan hanya mengumpulkan data tapi juga memastikan data itu bermakna dan juga bermanfaat. Ya tadi outputnya adalah agar kita dapat bisa decision making, yang membuat keputusan. Jadi data tersebut harus bermakna dan bermanfaat. Jangan sampai kita mengumpulkan sebuah data dan informasi apapun itu tapi tidak bermanfaat dan tidak bisa digunakan. Gitu. Lalu selanjutnya informasi yang kita olah itu bisa menjadi aset strategis organisasi, bukan sekedar catatan. Selanjutnya, mengapa kita harus mengelola informasi dalam bisnis? Tujuannya apa sih? Pertama itu adalah meningkatkan efisiensi operasional melalui alur informasi yang cepat dan akurat ya. Jadi dengan kita mengelola informasi yang akurat dalam bisnis itu kita dapat mempermudah seluruh operasional yang ada dalam perusahaan gitu, yang dimana kita akan mengelola informasi yang benar, informasi yang akurat sehingga seluruh komponen-komponen perusahaan itu tinggal mengolahnya dengan lancar sih. Lalu selanjutnya mendukung keputusan manajerial berbasis data atau data driven decisions. Itu jadi dengan kita mengelola informasi dalam bisnis itu dapat membantu membuat keputusan yang dimana berbasis data yang valid. Jadi apa yang kita putuskan, apa keputusan yang kita ambil itu ada datanya, ada dasarnya begitu. Jadi tidak asal-asal. Lalu selanjutnya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Ya tentu dalam kita mengolah informasi yang valid dan akurat itu dapat menjamin transparansi. Transparansi adalah keterbukaan ataupun dan juga akuntabilitas, yakni tanggung jawab atas apa yang kita lakukan begitu. Kita sudah tahu karena data yang kita olah itu valid, akurat, maka kita sudah siap bertanggung jawab karena kita tahu itu benar, kita tahu itu akurat gitu. Lalu selanjutnya ada memperkuat komunikasi lintas divisi karena semuanya mengacu pada data yang sama gitu. Selanjutnya, komponen utama pengelolaan informasi bisnis diantaranya adalah information collection, jadi yang mengoleksi seluruh informasi yang ada. Lalu ada data storage and organization, yakni kaitannya dengan penyimpanan menggunakan sistem cloud dan lain sebagainya. Lalu ada information processing and analysis, kita memproses data tersebut, menyortir bagaimana caranya kita memastikan data tersebut valid atau tidak. Lalu selanjutnya information distribution, yakni distribusi informasi. Setelah kita memproses seluruh informasi yang kita dapat, waktunya kita distribusikan kepada seluruh komponen perusahaan. Begitu. Nah, selanjutnya adalah prinsip kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan informasi. Tentu informasi yang dikelola itu harus akurat, tidak dimanipulasi dan dapat diverifikasi, itu sudah jelas. Lalu menjadi dasar bagi trust atau kepercayaan di antara pimpinan, karyawan dan pelanggan, dan juga organisasi yang menutup-nutupi data akan kehilangan kredibilitas atau kepercayaan. Karena berdasarkan kutipan yang saya dapat dari International Journal of Business and Management tahun 2024 itu transparency information flow strengthens corporate integrity and enhances stakeholder confidence. Ada contoh implementasinya, yakni seperti perusahaan retail yang mengolah data pembelian pelanggan lewat sistem CRM, yaitu Customer Relationship Management. Lalu itu nanti outputnya mereka bisa tahu tren pembelian sehingga keputusan stok itu jadi cepat. Pokok masalah dari digital komunikasi: kurangnya pemanfaatan teknologi komunikasi digital dalam manajemen bisnis, kurang efektifnya koordinasi antara karyawan dan pimpinan, rendahnya literasi digital sumber daya manusia, kurangnya integrasi sistem komunikasi dan manajemen informasi, kendala keamanan dan privasi data komunikasi digital, serta budaya organisasi yang belum siap beradaptasi dengan digitalisasi. Hasil dan pembahasan digital komunikasi. Yang pertama ada bagaimana komunikasi digital membantu manajemen mengambil keputusan. Yang kedua ada faktor-faktor pendukung. Yang ketiga ada dampak terhadap budaya kerja perusahaan. Bagaimana komunikasi digital membantu manajemen mengambil keputusan? Yang pertama, mempercepat analisis data dan evaluasi. Yang kedua, mendukung terhadap berbasis data. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan kolaborasi tim. Yang keempat, respon cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Faktor-faktor pendukung: teknologi yang memadai, SDM yang kompeten, budaya organisasi yang terbuka, sistem keamanan yang kuat, serta dukungan penuh dari pimpinan. Dampak terhadap budaya kerja: meningkatkan kolaborasi dan kerja tim, mendorong transportasi dan akuntabilitas, mendorong inovasi dan kreativitas, meningkatkan fleksibilitas kerja, serta menumbuhkan budaya digitalisasi.